Pernah di ghosting. Pernah di ghosting. Dan pernah mengghosting, Pak. Kayak itu bagus tuh. Ada kata-kata apa kita yang salah? Iya, bener Pak. Kadang mikir kayak gitu kan, Pak. Pas saat itu belum saling memiliki. Belum ada hubungan, Pak. Gak ada hak gitu, Pak, buat kayak kita labrak-labrak nyari-nyari. Pernah nggak nih dapat fenomena yang lagi hit saat ini yang namanya ghosting? Jadi Sylvie itu tiba-tiba dideketin sama katakanlah seseorang ya, cowok gitu ya, terus tiba-tiba ngehubungin, nanya kabar, namanya siapa, dulu SMA-nya di mana, itu ya, kegiatannya ngapain, mau nggak ikut aktivitas, terus ternyata lama-lama dari pertanyaan-pertanyaan itu Sylvie ngerasa nyaman banget ya. Soalnya pas kalau lagi ngomong apapun nyambung ya, dia tahu drakor-drakor favoritnya Sylvie apa, video klip terbaru apa, nyambung. Tapi ternyata udah sebulan atau 2 bulan ngobrol nyambung, tiba-tiba dia hilang kabar. Seolah-olah kayak yang hilang ingatan. Nah, orang sekarang tuh populernya nyebut itu dengan kata ghosting. Pernah nggak Sylvie ngalamin ghosting? Pernah banget nih Pak, apalagi kan kita ya sebagai anak muda gitu ya Pak, pasti sering lah Pak mendengar kata-kata itu dan deket banget lah gitu dengan kejadian-kejadian seperti itu. Tapi pernah di ghosting? Pernah sih Pak. Pernah? Apa sering? Atau apa yang tentu? Pernah di ghosting. Pernah di ghosting. Dan pernah mengghosting Pak. Pemirsa, ternyata ini salah satu pelaku. Oke, sekarang yang Sylvie sebagai korban lah ya katakanlah ya. Oke, apa yang terjadi nih? Ceritanya gimana? Kok bisa di ghosting? Berarti kan artinya orang ini bikin Sylvie nyaman. Iya. Terus tiba-tiba dia hilang. Betul Pak. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu tuh Sylvie pernah deket nih Pak sama orang. Kita deket nyaman. Yakin ya itu orangnya bukan Pak, penyom ya? Masa bukan. Iya kita nyaman itu Pak, kita sering ngobrol bareng, terus punya kesamaan hobi yang sama gitu Pak. Jadi pokoknya kan kita, pas lagi diskusi itu mirip-mirip aja semuanya, sama semua ya. Nyambung gitu loh Pak. Kalau kita mau ngapain tuh kayak ada aja Pak topiknya tuh ya. Tapi tiba-tiba nih si orang ini tuh hilang aja Pak. Perasaan Sylvie sama dia waktu itu gimana? Perasaannya tuh waktu itu karena kita sering komunikasi ya Pak, jadi kayak nyaman lah Pak, nyambung gitu kayak bukan ketergantungan juga sih Pak, tapi kayak ya nyaman aja gitu Pak kita buat ngobrol bareng. Nah ini ada kata-kata lucu ya, ketergantungan, berarti Sylvie mulai menganggap ngobrol sama orang itu sebagai kebutuhan. Nah bisa jadi Pak kayak gitu, soalnya kita nungguin nih Pak kan kita bisa jadi atau lagi nolak nih nggak mau nerima. Bisa jadi deh Pak, soalnya kan kita kalau misalnya udah ngobrol intens nih ya kita tuh Sylvie dan dia ya. Iya, kita kayak Sylvie dan dia intens nih Pak sama orang, terus kayak kalau sehari aja nih Pak nggak chat atau gimana kayak ini kok orang nggak ngechat gitu kan, ini ada apa gitu. Kayak ada yang kurang. Iya betul Pak, kayak ada sesuatu yang salah. Terus itu tiba-tiba lama dia nggak ngehubungin lagi. Betul Pak, malah sampai sekarang kayak gini nggak ngehubungin deh Pak. Masya Allah kurang ajar itu iya, ya. Pak. Terus gimana perasaannya pas tahu nggak dihubungin? Sempet nyari tahu nggak, kepo gitu? Ya, dia kemana? Pasti kan kita kayak penasaran juga ya, ini apa kita yang salah atau gimana gitu ya Pak ya. Tapi akhir ujung-ujungnya gitu Pak kayak itu bagus tuh, ada kata-kata apa kita yang salah. Iya bener Pak, kadang mikir kayak gitu kan Pak. Jadi kayak ngerasa terus pas tahu kabar ternyata dia baik-baik aja, tapi dia baik-baik aja kan, nggak meninggal, nggak baik-baik aja Pak, nggak jadi cacat gitu. Sehat dianya ya, sehat Pak, tapi nggak ada kabar. Betul Pak. Terus gimana responnya? Sylvie ngapain? Responnya saat ngelabrak atau nanya kabar kemana aja nggak? Enggak sih Pak, nggak sampai sejauh itu. Cuman ya Sylvie di sini ngerasa kayak posisinya ya sakit hati lah Pak, masa kita tiba-tiba menghilang terus gak ada sama sekali komunikasi gitu Pak, padahal sebelumnya kita intens gitu komunikasi dengan segala macam topiknya kita. Tapi kenapa nggak sampai ngelabrak, sampai nanya itu, kenapa nggak sampai sejauh itu? Alasannya karena kita belum memiliki Pak, saat itu belum saling memiliki. Belum ada hubungan Pak, gak ada hak gitu Pak buat kayak kita labrak-labrak nyari-nyari gitu Pak. Jadi kalaupun pengen ngelabrak dia, gue siapa? Ya nggak? Betul banget. Kalaupun itu pengen masalahnya, nuntut, gue siapa ya? Betul Pak. Nah teman-teman yang ada di rumah nih yang nyimak, pernah nggak ngalamin kejadian yang sama atau punya pengalaman yang sama? Kalau punya, coba chat di kolom komentar sama persis nggak sama
pengalamannya Silvi atau malah beda nih, ada yang khas? Atau boleh deh mention nama orangnya siapa? Supaya kita tahu jangan-jangan orang ini ternyata orang yang sama. Nah, bisa jadi Pak, kan dunia tuh sempit ya atau, Pak. Oke, itu pengalaman, nanti kita bahas detail ya. Itu boleh, pengalaman Silvi ketika jadi korban ghosting. Korban ghosting. Nah sekarang kita beralih, Silvi jadi antagonis nih. Oke. Pemeran yang jahatnya, di mana Silvi mengghosting orang. Itu gimana ceritanya? Wah, itu juga... Bentar. Duluan mana? Di ghosting dulu atau nge-ghosting dulu? Duluan di ghosting dulu. Oh, Oke, berarti udah pengalaman di ghosting. Ketika tahu si cowok itu ternyata sehat nih, nggak mati, nggak cacat, tapi kok nggak ngasih kabar gitu ya. Tiba-tiba ternyata dia baik-baik aja dan oke, aku bukan siapa-siapa kamu, tapi oke, jadi kita gimana? Oke, biasa aja. Oke, udah move on, katakanlah udah move on lah ya. Cerita soal move onnya nanti lagi kapan-kapan ya. Siapa? Nah sekarang nge-ghosting. Oke, kondisinya berarti Silvi ketemu sama orang. Tuh. Oke, gimana tuh? Jadi saat itu posisinya Silvi udah pernah di ghosting nih sama orang. Oke. Saat itu Silvi ketemu orang baru nih, ceritanya udah move on gitu lah Pak. Ketemu orang baru, terus sama lagi nih kasusnya kayak kita punya hobi yang sama, topik pembicaraannya juga sama. Pokoknya kayak ngerasa deket, kita chat gitu ya, meskipun ya bukan siapa-siapa gitu Pak tadinya, cuma kita chat bareng, intens segala macem. Cuman ada satu titik di mana nih saat ini tuh gue ditinggalin nih waktu itu, terus kayak ngerasa apa sekarang jadi kayak gitu juga gitu ya Pak, kayak bukan balas dendam tapi apa ya Pak? Jadi takut aku kayaknya mungkin kayak deja vu gitu ya? Iya. Sampai di satu titik kok aku punya perasaan yang sama. Jadi katakanlah yang dulu itu A ya, yang ngeghosting tuh si A, yang datang tuh B ya, katakanlah Bimo gitu ya misalkan ya. Ngobrol bareng ya, A siapa ya? Katakanlah A yang lain, B. Nah pas udah deket-deketnya sama B, terus tiba-tiba muncul perasaan yang sama si B, tiba-tiba ini rasa yang pernah ada. Iya Pak, betul. Nah rasa yang pernah ada ini memunculkan memori di masa lalu gitu ya? Tuh, jadinya rasa takut gitu Pak. Takut nih kalau kayak dighostingin kayak dulu lagi gitu padahal Pak. dia nggak mati, nggak cacat. Iya bener Pak, itu kayak gendek gitu Pak. Oke, nah terus kenapa? Silvi kemana tuh? Pas dapat perasaan itu Silvi kemana akhirnya? Ngapain? Akhirnya waktu itu Silvi, kan tadi kita chat intens nih Pak. Jadi mulai dikurangin chatnya segala. Yang ngurangin Silvi? Silvi. Alasannya karena takut? Iya, karena takut kejadian yang dulu tuh keulang lagi nih Pak. Jadi yang ditakutnya adalah tapi kan orangnya beda sih. Ya tapi nggak tahu nih Pak, kayak kita ada di posisi yang sama, tapi ngerasanya kayak semua orang bakal kayak gitu lagi ke Silvi. Gitu. Supaya fair ya teman-teman yang nonton ya. Si A dan B ini gantengnya sama. Sama Pak. Kan biasanya gitu ya. Karena udah nggak ganteng kali, udah ditinggalin. Soal ekonomi sama lah ya. Sama Pak. Oke. Jadi asumsinya A dan B ini sama lah ya. Level kegantengannya sama, baiknya sama, perhatiannya sama. Yang beda orangnya doang nih Pak. Yang beda orangnya doang. Tapi gara-gara punya pengalaman sama si A, Silvi kemudian milih mundur teratur sama si B. Ya, betul Pak. Padahal si B nggak punya salah. Nggak punya salah dan nggak tahu apa-apa nih Pak. Hubungannya nggak ada yang salah. Nggak ada apa-apa Pak. Ada apa? Kenapa kok Silvi setega itu? Nggak tahu Pak. Pertama mundur teratur. Terus lama-lama? Lama-lama nih udah mundur teratur, kita ya gak chat lagi Pak nih, jauh, kagak lama gitu gak ngebalas. Tapi dia ngechat duluan, yang bisa ngechat duluan siapa? Dia dong. Dia? Iya. Kalau dia ngechat, Silvi nggak balas? Gak balas, atau nggak balasnya kayak Allah, di berapa jam lama gitu Pak. Oh kalaupun dibalas lama, dan balasnya cuma wak. Iya. Gue atau tahu. Balasnya cuma LOL gitu. Iya. Oke. Itu perasaannya gimana ketika memperlakukan orang kayak gitu? Sebenarnya sih perasaan Silvi saat itu ngerasa kayak bersalah mah ada ya Pak, kayak ngerasa bersalah sama dia nggak tahu apa-apa tapi Silvi memperlakukan dia seperti itu gitu, kayak nggak adil lah istilahnya gitu Pak. Jadi rasa bersalah mah tetap ada ya? Ada Pak. Jadi nggak sekejam itu sebenarnya Silvi ya? Bener Pak, nggak sekejam itu. Cuman ya itu di apa ya Pak, kayak rasa takut itu tuh selalu ada di Pak, takut kayak gituin lagi nih sama orang itu gitu. Oke. Jadi aku sebenarnya nggak tega. Aku sebenarnya ya pengen punya juga hubungan yang kayak gitu. Tapi entah kenapa si memori atau pengalaman di masa lalu itu terbawa lagi nih Pak. Tapi sekarang gimana? Sekarang relasi aman? Lagi ada relasi kah? Atau gimana sekarang? Dengan orang yang B itu Pak? Enggak, dengan yang lain. C, D, atau Z gitu ya. Ada relasi lain?
Kalau sekarang sih ada nih Pak. Ada. Tapi sekarang aman? Alhamdulillah aman Pak, nggak di ghosting, nggak Oke. di ghosting. Apa yang bikin beda sama yang perghostingan itu? Ini supaya orang-orang yang nyimak nih, sebutannya apa sih buat para penonton kita, apa ya asiknya ya kita sebut apa ya? Apa ya Pak? Teman-teman gitu Pak atau gimana Pak? Apa side talkers gitu ya? Oh boleh Pak, kayaknya lebih seru aja Oke. gitu ya Pak. Kalau Jadi saya. buat side talkers semua ya, orang-orang yang stalking psikologi kali ya, makanya nonton ke kita. Side talkers itu apa ya? Maksudnya kan gini ya, berarti hubungan sama si A nggak bagus karena A-nya yang jadi pelaku ghosting. Betul. Hubungan sama si B-nya jadi nggak jadi karena Terbawa. Sylvie-nya yang ngeghosting. Sekarang lagi punya relasi tapi baik-baik aja. Nah, apa yang bikin kok relasi ini beda? Apa ya Pak? Sebenarnya yang bikin relasi ini beda menurut Sylvie tuh karena orangnya tuh memperlakukannya tuh beda Pak. Dibanding si beda A dan dengan B. Si A dan si B. Level ganteng sama. Sama padahal Oke, Pak. tajir sama. Sama Pak. Oke, kan suka gitu ya, ganteng doang, jemput di depan gang kan kayak gitu ya. Oke, berarti sama, yang beda itu apa? Cara dia memperlakukan? Betul. Cara dia memperlakukan Sylvie tuh beda Pak dengan A dan B. Atau karena langsung udah ada komitmen. Oke, aku dan kamu sama si C mah udah begitu, jadi aman. Sebenarnya enggak sih Pak. Kita sama-sama kayak jauh dari komitmen. Maksudnya nggak ada komitmen dulu di awalnya. Tapi cara memperlakukan si C ini beda nih Pak sama si A sama si B. Oh gitu. Ini jadi penasaran nih. Nah, fenomena yang disampaikan sama Sylvie tadi, kira-kira apa ya fenomena psikologinya? Kalau di dalam psikologi itu apa dan kita harus gimana menghadapinya? Betul, Kayaknya Pak. kita harus tahan dulu buat episode depan ya. Makanya Bisa. teman-teman nih kalau pengen tahu episode mendatang kita ngomongin apa soal hal ini, jangan lupa subscribe dan share teman-teman kalian yang jadi korban Ghosting Pak. supaya nggak jadi Sylvie di relasi yang sama si A, nggak Ataupun- jadi si B di relasi yang yang Sylvie tadi ya. Iya, Pak. Oke, itu aja. Sampai jumpa saya talker semua. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Zen Permana pamit. Saya Sylvia, pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sampai jumpa teman-teman.